Halo teman-teman, kembali lagi di video kedua tentang SketchUp ini dalam SketchUp series. Di video sebelumnya kita sudah berkenalan dengan elemen yang ada dalam bangunan gedung. Nah, di video kali ini kita akan mulai masuk ke dalam SketchUp. Kita masuk ke dalam SketchUp untuk bagaimana memulai modeling atau menggambar dalam SketchUp. Dan juga kalau misalnya sempat di video kali ini juga mungkin saya akan masuk sedikit saja ke memodelkan elemen struktur. Mungkin hanya fondasi saja atau konsep-konsepnya nanti. Oke, kita masuk ke dalam SketchUp. Di dalam SketchUp tampilannya kurang lebih seperti ini. Mungkin agak berbeda teman-teman ya. Misalnya di sebelah kanannya nggak ada default tray, ini di kanan namanya default tray. Saya ini tidak ada. Tolong teman-teman tampilkan, karena nanti kedepannya akan digunakan. Untuk menampilkan masuk ke window, default tray, lalu show tray. Nah, yang kita perlukan itu adalah entity info, kemudian materials, kemudian layers, kemudian setelah sini juga boleh, scenes juga boleh. Nah, sebelum kita mulai menggambar, kita setting dulu SketchUp-nya. Dalam SketchUp itu kan, atau dalam dunia nyata juga, kita punya ukuran, dan ukuran itu ada satuannya, ukuran panjang, entah itu teman-teman pakai meter, milimeter, atau satuan imperial seperti feet, inches. Nah, itu harus di setting dulu supaya nanti tidak salah. Jadi masuk ke window, kemudian model info kalau tidak salah, kemudian masuk ke bagian units. Dalam units itu masuk ke yang baris pertama, itu kan meter, atau mungkin teman-teman ada yang lain. Kalau saya pribadi suka dalam satuan milimeter, precisionnya 0 mm. Kemudian kita close. Oke. Nah, itu untuk setting unitnya dalam SketchUp. Kemudian yang kedua yang mau saya lakukan adalah setting layer. Nah, masuk ke default tray, kemudian pada bagian tab layer. Secara default itu ada satu layer, yaitu layer 0. Nah, dalam file sebelumnya yang sudah saya share dalam Google Drive, itu sudah terdapat banyak layer. Saya pisahkan per elemen struktural dan beberapa elemen non-struktural lainnya. Nah, jadi misalnya saya bisa tampilkan hanya mulai dari bawah, hanya fondasi saja. Ini saya close semua. Ya. Jadi mulai dari fondasi seperti ini, lalu saya tampilkan kolom, saya tampilkan lagi balok seurutannya, kemudian pelat, kemudian tangga, kemudian dinding eksterior, bukaan, meter, plafon, pagar, juga groundnya. Nah, itu salah satu alasan saya membagi itu dalam layer-layer adalah supaya saya bisa melihat bagian-bagian itu secara terpisah. Salah satu kegunaannya juga adalah misalnya saya ingin mengedit furnitur di dalam kamar kosan ini,
tapi kan terhalang oleh dinding dan pintu. Jadi bisa saya hilangkan dulu dinding eksteriornya dan juga bukaannya. Mungkin juga plat bisa dihilangkan, plafon juga. Jadi nanti bisa lebih mudah untuk menambah-nambahkan furnitur di dalam ruangan. Seperti itu. Itu juga salah satu alasan mengapa layer itu penting. Nah, gimana cara membuat layer? Itu cukup sederhana. Bagian layer ini kita tinggal tambahkan saja layernya di tombol add layer ini. Kita mulai dari elemen struktural, ada fondasi, kemudian kolom, balok, plat, kemudian tangga, kemudian kita masuk ke elemen struktural, ada dinding, eksterior, ada dinding interior, apalagi, kemudian ada plafon, ada pintu dan jendela, kemudian ada juga ground cover. Jadi semua layer-layernya sudah ada, nanti tinggal dimasukkan saja ke dalam layer ini. Oke, yang pertama kita akan mulai menggambar. Sebagai contoh saja, misalnya saya ingin menggambar fondasi untuk mencontohkan bagaimana masukkan sebuah objek ke dalam layer. Saya akan membuat fondasi tapak. Saya pakai rectangle. Ukuran tapaknya misalnya 1200 kali 1200. Perhatikan yang di sebelah kanan bawah 1200, 1200. Kemudian enter. Kemudian ketebalannya misalnya 250 mm atau 25 cm. Nah, ini adalah tapak dari fondasi. Kemudian kita buat semacam kolom dari fondasinya. Nah, kolom atau tiang fondasinya saya samakan dengan kolom bangunan nanti, yaitu 20 cm atau 200 mm. Jadi 200, 200. Kemudian tingginya 1250. Jadi kedalaman fondasinya sekitar 1500 mm ke dalam tanah. Ini kita make group dan kita atur posisinya supaya di tengah. Nah, ini sudah. Nah, kemudian karena bentuk dari fondasi ini tipikal, kita bisa buat menjadi sebuah komponen. Sebut saja fondasi tapak. Oke. Nah, katakanlah fondasi tapak ini sudah jadi. Karena bagaimana cara masukkannya ke dalam sebuah layer? Itu layer fondasi. Teman-teman masuk ke default tree bagian entity info. Pastikan teman-teman select fondasi ini. Kemudian di sini ada layer. Di layer ini teman-teman tinggal klik drop down-nya, lalu masukkan ke dalam bagian
fondasi. Nah, cara ngeceknya apakah ini sudah benar masuk ke dalam layer atau belum, teman-teman klik tanda mata ini. Jadi ini adalah visibility-nya. Kalau matanya kita klik, maka fondasinya akan hilang karena sudah masuk dalam layer. Jadi seperti itu. Nah, mungkin ada yang bertanya kenapa dibuat menjadi komponen. Saya akan berikan contoh. Ini saya copy ke kanan, misalnya 4000 atau 4 meter. Jadi, mengapa dibuat menjadi komponen adalah karena mereka adalah item yang tipikal. Ketika saya ingin mengedit salah satu, misalnya saya ingin mengubah kedalamannya atau tinggi tiangnya. Ketika saya push satu, saya naikkan, itu maka keduanya akan naik, atau berapapun nanti saya copy. Misalnya sudah ada 10 fondasi, ternyata ada perubahan desain, jadi saya tidak usah menggantinya secara satu persatu yang akan memakan waktu. Nah, itu adalah kegunaan dari komponen. Misalnya juga saya ingin mengganti warnanya, kita buat jadi beton. Masuk ke asphalt and concrete, kita cari meja, laptop board untuk yang bagian tapaknya, kemudian polish concrete untuk bagian tiangnya. Secara otomatis yang fondasi sebelah kanan pun akan mengikuti perubahan yang dilakukan pada fondasi pertama. Saya copy lagi karena ruangannya 3x4 3000. Oh iya, untuk ke depannya sistemnya adalah kita akan membuat fokus dalam satu ruangan dulu. Kita buat satu ruangan mulai dari fondasi, kolom, balok, pelat, dan isinya. Kemudian akan kita duplikat menjadi seperti yang di model contoh. Karena kamar kosan ini desainnya adalah desain tipikal, jadi tinggal di copy saja. Kira-kira itu dulu untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di komentar. Semoga dapat membantu. Terima kasih.